Ya, kembali ke Apa Kabar di Indonesia Malam, pemirsa. Mungkin saya pertama kali ke Ustadz Dasat. Ustadz, bagaimana ya kalau kita mungkin pakai sudut pandang masyarakat ini yang sudah jenuh lah ya bekerja selama setahun di kota. Ya pasti rasa ingin pulang kampungnya itu besar. Tapi kok dilarang-larang, mungkin itulah di benak masyarakat saat ini. Bagaimana Ustadz? Ya, makasih. Dalam hidup ini, begitu juga agama, ada disebut hukum kausalitas, sebab akibat. Kenapa narkoba, khamar dilarang? Karena dia merusak otak kita. Nah sekarang kenapa mudik dilarang? Karena menurut hasil data dan fakta, bukan katanya ya, bukan katanya, tapi data dan fakta bahwa berkerumun itu potensial menularkan wabah. Dan kita belajar dari negara India, yang sampai sekarang hari ini itu rekor 400.000 orang tertular positif. Awalnya dari mana? Berkumpulnya orang di sungai. Nah, masyarakat sekarang terutama di Indonesia pasca Ramadan sangat potensial berkumpul itu di hari raya. Hari raya momen untuk mudik. Mudik inilah yang ditengarai bahwa dia sangat potensial melahirkan penularan yang baru. Sehingga data-data tahun lalu setiap ada perkumpulan momen-momen libur besar pasti angka penularan naik. Dari situ pemerintah tentu tidak boleh tinggal diam. Maka pemerintah membuat kebijakan. Itu dari segi persepsi pemerintah. Dari perspektif agama, jangankan yang mudik hanya sebuah tradisi. Syariat Islam yang wajib saja itu boleh menjadi sunnah dan boleh ditiadakan ketika mengancam keselamatan jiwa. Sholat Jumat wajib. Itu sholat Jumat. Tapi ketika diyakinkan, dipahamkan bahwa sholat Jumat berkumpul itu potensial untuk menularkan wabah, maka sholat Jumat bisa ditiadakan. Yang wajib bisa menjadi sunnah, menjadi sholat duhur. Apalagi sebuah tradisi. Nah aneh saya melihat di medsos, di TV, kan tujuannya ini orang dilarang mudik supaya kau jangan berkumpul. Tapi ternyata setelah dibalikkan pulang, dihadang sama polisi, dia pulang ke Jakarta. Berkumpulnya di Tanah Abang. Ini namanya beleng-beleng. Aslinya ini beleng-beleng. Kau dilarang pulang kampung supaya kau tidak kumpul. Kenapa kau berkumpul di mall? Kenapa kau berkumpul di pasar? Ini ada apa seperti ini? Ya, tentu karena tidak pahamnya orang. Makanya pemerintah, kita, tokoh-tokoh masyarakat, aktivis pergerakan kesehatan harus mengkampanyekan hukum kausalitas tadi. Sebab akibat. Kenapa kalian dilarang mudik? Bukan pemerintah tega, justru pemerintah sayang. Kenapa agama meniadakan itu? Karena agama mengutamakan kemaslahatan jiwa. Dalam hukum Islam, dalam maqasid syariah, kenapa ada hukum Islam? Ada 5. Satu diantaranya hibsun nafas, memelihara jiwa. Dalam kaitan memelihara jiwa inilah yang sehingga mudik ditiadakan. Oke, mungkin sekarang malam ini saya akan pakai kacamata Anda, masyarakat di sini. Dr. Yusuf, mungkin seperti inilah anggapan masyarakat. Kenapa mesti dilarang? Misalnya, toh kita protokol kesehatan. Sebelum masuk, swab PCR atau juga antigen. Cuci tangan sudah pasti, pakai masker dan jaga jarak. Kenapa dilarang-larang? Bagaimana dokter menjelaskannya? Oke, sebenarnya kita pernah bicara sejak tahun lalu. Ketika saya di TV One untuk menceritakan jangan mudik. Tahun lalu persis tuh ya. Nah hal ini sama. Kenapa kita berhasil tidak seperti India? Ketika kita sampai 1 juta kita heboh. Tapi kita alhamdulillah kita tidak pernah tercapai sampai kasusnya naik sekali. Nah oleh karena itu kita mesti menyadari mudik seperti tadi kata Pak Ustadz itu sangat beresiko. Oleh karena itu jangan mudik dulu. Nah saya akan ceritakan bahwa data dari kementerian itu terbukti sekarang terjadi peningkatan kasus sebanyak 600 per hari. Tingkat kematian juga meningkat dan orang yang dirawat di rumah sakit juga meningkat. Jadi jangan ada yang cerita, oh udah tenang kok, rumah sakit sudah bebas. Itu wrong, salah. Jadi jika kita bisa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, maka lingkungan akan terjaga. Itu kata kuncinya. Nah, Ustadz Dasat, ini kita tingkat religius masyarakat Indonesia tinggi. Saking tingginya mungkin begini, ya sudahlah nggak usah dilarang-larang mudik. Toh kalau kena corona itu berarti atas izin Allah. Itu bagaimana kalau mindsetnya seperti itu Ustadz? Ya itulah tugasnya kita semua orang yang paham soal kasus ini. Menyadarkan ke masyarakat. Saya simpel sekali Mbak, kalau ada orang mengatakan tidak percaya corona, saya bilang sini kok.
saya bawa ke ruang isolasi. Kau buka maskermu, bermalam kau di situ di sampingnya itu. Nggak berani juga, nggak berani juga. Nah sekarang memang ada kelelahan. Itulah sebabnya kita harus memaknai kembali surah Wal Asr. Ini surat pendek tapi maknanya sangat panjang. Wal Asr, demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali yang beriman dan beramal soleh, nasihat menasehati dalam kebaikan dan nasihat menasehati dalam kesabaran. Ini sekarang poin keduanya, nasihat menasehati dalam kesabaran. Memang kita lelah di kota macet, kerjanya juga sudah rutinitas kita sudah membosankan. Kita perlu penyegaran, ketemu ibu, ketemu bapak. Tapi kondisinya tidak memungkinkan, maka di sini dibutuhkan kesabaran. Orang yang sabar itu awalnya tidak mungkin tercapai kalau tidak ada iman. Maka Ramadan ujian keimanan. Kalau Anda mampu menekan kesabaran, karena esensi puasa itu satu diantaranya adalah meningkatkan kesabaran kita. Tapi kalau gara-gara mudik lalu tidak mampu menahan kesabarannya, berarti puasa kita yang 30 hari tidak manfaat dong memperbaiki akhlak kita. Memang kita rindu sama orang tua, tapi ada solusinya. Apa solusinya? Video call. Hai guys, Mama, saya di Jakarta tidak boleh mudik. Mengurangi esensi silaturahmi tidak Ustaz? Oh enggak, silaturahmi itu yang penting ada komunikasi. Biar bapak pulang kampung, ibu pulang kampung, tapi membawa wabah dan orang satu kampung tahu, saat bawa penyakit, geger satu kampung, saya dimusuhi. Bukan cuma saya, keluarga saya dimusuhi. Maka terjadi putus silaturahmi. Justru orang yang pulang sangat potensi memutuskan tali persaudaraan. Saya mau beramal Ustadz, tidak ada larangan. Biaya pesawat Jakarta ke Sulawesi, PP satu keluarga bisa 20 juta. 20 juta transfer ke kampung. Ini namanya beramal virtual. Kirim. Saya mau sumbang di masjid ada, oke saya sumbang. Ada di situ keluarga yang lagi susah, oke di PHK saya kirimi duit. Esensi silaturahmi jalan, esensi beramal tetap jalan. Demi Allah. Mereka yang mudik tapi melanggar protokol kesehatan, melanggar aturan-aturan pemerintah, saya yakin dia berdosa. Tetapi mereka yang menahan dirinya mudik karena mempertimbangkan kemaslahatan umat, saya yakinkan hadiah dari Allah. Siapa yang menyelamatkan satu jiwa manusia, sesungguhnya sama dia menyelamatkan satu penduduk dunia. Terakhir di sini Dr. Yusuf untuk tema ini, lantas bagaimana nih? Apakah ini juga ada pengaruh atau mungkin seberapa besar pemerintah bisa menekan angka mudik mengingat THR udah turun? Nah itu dia, ada dananya ini dokter, bagaimana? Ya, kembali lagi ke soal yang selalu saya sebut, sehat sakit pilihan kita. Jika kita menyadari seperti tadi Pak Ustadz katakan, jika kita mau menjaga keluarga kita, menjaga diri kita, maka sebenarnya itu sudah ada bagian dari ibadah kita. Sehingga kita akan bisa sehat dan menjaga lingkungan itu terutama. Dan akhirnya kita tidak pernah berbagi virus ke keluarga kita. Karena yang namanya klaster keluarga tetap tren tertinggi di penularan COVID-19. Ibarat kata meskipun THR sudah turun, mungkin gede kali ya. Jangan kemana-mana karena COVID masih berbahaya. Jangan mudik, apalagi jangan ke Tanah Abang. Kenapa Tanah Abang ramai? Sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk melihat apa sih bermasalah sehingga Tanah Abang ini 100.000 orang datang ke Tanah Abang pemirsa. Usai jeda berikut.